Di sini saya akan mencoba sedikit menjawab tentang bagaimana bisa ada puluhan vaksin COVID-19 dalam waktu beberapa bulan, sedangkan hampir 40 tahun ada virus HIV, tapi masih belum tersedia vaksin HIV. Pertama, perlu diketahui bahwa gagalnya perkembangan vaksin bukan karena kurangnya perhatian pemerintah, perhatian global, ataupun kurangnya dana untuk riset, tapi karena adanya kerumitan di virus HIV itu sendiri. Selain jumlah varian yang beragam, informasi genetik dari virus HIV itu berubah drastis setelah virus tersebut bermutasi. Seperti virus COVID-19 kemarin, saya ingat betul waktu itu ketika muncul varian Deltanya belum selesai, sudah muncul varian lainnya seperti varian Delta Plus atau juga bahkan varian Gamma. Nah, virus HIV pun juga begitu. Sejauh ini sebenarnya sudah ada 5 kandidat vaksin yang sudah memasuki uji klinis di tahap ketiga, dan masing-masing itu sudah menghabiskan dana untuk riset sebesar 1 atau bahkan sampai 7,5 triliun. Tapi faktanya kelima kandidat vaksin tersebut gagal dengan fakta-fakta tersendiri. Saya sebut saja dengan 3 kandidat. Pertama, vaksin HIV. Nah, ketiga kandidat vaksin ini disebut gagal melindungi pasiennya dari virus HIV. 3 vaksin tersebut tidak menurunkan viral load bagi yang sudah terinfeksi, bahkan menyebabkan penerimanya lebih rentan terinfeksi oleh virus HIV. Kandidat vaksin yang keempat dicoba di Thailand dengan nama Thai RV144. Trial awalnya memberikan harapan, tapi ternyata 78% percobaannya itu gagal. Yang kelima itu disebut dengan HVTN702. Nah, kandidat vaksin ini juga gagal dan tidak mengubah viral load serta mencegah infeksi HIV. Jika berpikiran bahwa virus HIV tersebut lebih rumit dari virus COVID-19 kemarin, jawabannya memang iya. Pembungkus genetik pada virus biasa disebut dengan envelope atau amplop yang terdiri dari glukoprotein atau gula dan protein. Nah, di virus corona dan influenza, envelope masing-masing virus itu cuma satu jenis, sedangkan di virus HIV ada 23 jenis dari 23 famili yang berbeda. Tidak cukup sampai di situ, antibodi yang terbentuk pasca terinfeksi virus HIV ini bersifat strain spesifik, atau dengan kata lain, tidak sanggup untuk melawan ribuan varian yang mungkin akan menginfeksi di berikutnya. Lebih lanjut, bahkan evolusi itu bisa terjadi di dalam tubuh individu itu sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah dari sekian percobaan tersebut peneliti sudah berhenti untuk menemukan vaksin HIV? Jawabannya tentu saja belum. Sejauh ini, ilmuwan dikatakan masih mempelajari HIV melalui SIV atau Simian Immunodeficiency Virus, kerabat dari monyet dengan menggunakan vektor dari herpes. Sekarang kita berpindah ke sejarah dari virus HIV itu sendiri. Virus HIV itu sudah berpindah dari simpanse ke manusia di awal akhir abad ke-18. Tapi virus ini baru masuk ke Amerika Serikat di tahun 1970-an dan mulai mengancam di banyak ranah, terutama di aktor, di kalangan ilmuwan, dan di kalangan tenaga medis. Seperti yang diketahui, ada beberapa tahapan dari infeksi HIV, yaitu yang pertama ada fase infeksi akut, kemudian infeksi kronik, kemudian yang terakhir adalah AIDS. Sejumlah antivirus juga disebut sudah berhasil menekan pertumbuhan virus di dalam satu individu dan menahan berpindahnya ke tahap infeksi terakhir, yaitu tahap AIDS. Meskipun sampai saat ini vaksin untuk virus HIV masih belum ditemukan, saya yakin kita semua sepakat bahwa selain menunggu adanya vaksin, menjaga diri dari bahaya virus HIV ini merupakan solusi terbaik untuk kita semua.